warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wartawan MI Maria Gunungpeng ingin mewawancarai Ibu Desi berkaitan dengan masa pembelajaran COVID-19. Pertanyaan nomor tunggal, bagaimana dulu sejarah bisa menyekolahkan putri Ibu di MI Maria Gunungpeng? Sejarahnya berarti dari TK ya. Dari TK itu kan saya mencari sekolah yang NU, karena basic saya NU dari mbah-mbah yang dulu kan NU. Jadi saya cari TK itu yang berbasicnya NU. Terus karena di sini sekolah TK NU itu cuma sampai jam 10 pagi. Jadi saya cari yang sampai siang karena saya dulu masih kerja. Terus ketemu di TK Karaharjan. Lalu kenapa kok bisa masuk MI? Karena memang anaknya minat, tinggal ke depan kan. TK Karaharjan kan di belakangnya MI. Sudah sering main ke MI. Terus ditambah kakak-kakak sepupunya sudah di MI dulu. Ada yang di kelas 5 sekarang. Jadi dulu sudah ada yang di kelas 2 MI, anak saya baru masuk ke MI, kakak-kakak sepupunya. Jadi saya itu menyekolahkan di MI karena memang seperti sekolah keluarga. Jadi anak saya itu tidak perlu adaptasi lagi, sudah banyak temannya, sudah ada saudaranya, terus guru-gurunya juga sudah kenal, banyak yang tetangganya. Jadi begitu. Terus karena dulu saya juga alumni Madin, jadi nggak susah mengenalkan sekolah baru kepada anak saya. Jadi begitu sejarahnya. Intinya bisa. Kesan selama ini terhadap sekolah MI Maria Gunungpeng bagaimana, Bu? Kesannya bagus. Anak saya bisa mengenal lebih banyak ilmu agama, lebih banyak beradaptasi dengan teman-teman dari lain daerah. Yang pasti basicnya NU sudah dapat. Itu sampai sekarang karena anak saya terbentuk mentalnya selama sekolah di MI. Dulu yang pemalu, sekarang sudah tidak. Itu di masa normal, tapi saat ini dengan adanya COVID-19, bagaimana tanggapan Ibu tentang COVID-19 itu sendiri? COVID-19 itu makhluk astral yang tidak kasat mata. Tapi memang benar-benar ada. Jadi harus tetap waspada, tapi tanpa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya. Misalnya tetap belajar di rumah, tetap beribadah seperti yang sudah diajarkan di sekolah, tapi tetap melaksanakan prosedur kesehatan. Pandangan Ibu tentang adanya kebijakan bahwa saat ini anak harus belajar di rumah. Sebenarnya awal-awal belajar di rumah itu saya keberatan, sangat keberatan, karena anak yang biasanya bertatap muka dengan guru harus
dirumahkan secara mendadak dengan pengetahuan orang tua tentang pelajaran juga kurang, jadi sebenarnya keberatan. Tapi karena sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati, maka dari itu kita harus beradaptasi. Kita harus tetap menjalankan sesuai prosedur. Adaptasinya bagaimana? Banyak belajar, banyak membuka buku agar bisa menjelaskan tentang pelajaran kepada anak. Apa kendala ibu kala mempelajari putri ibu di rumah? Kendalanya banyak. Yang pertama, karena saya bukan pengajar, bukan guru. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Jadi pengetahuan tentang pelajaran di sekolah itu minim sekali. Yang kedua, kendalanya itu karena di rumah dan di sekolah beda. Di rumah itu ada TV, ada mainan, ada teman-teman yang beda sekolah. Jadi ketika anak serius belajar, temennya datang. Nah, itu kendalanya juga. Terus tergoda nonton TV, tergoda mainan. Itu kendalanya. Sukses. Terus teknik cara mempelajari yang ibu terapkan apa? Tidak ada teknik khusus, hanya kalau melaksanakan seperti teknik di sekolah kan tidak mungkin. Jadi saya itu menerapkan cara pembelajaran di rumah itu senyaman mungkin bagi anak. Mau dikerjakan di kamar, mau sambil nonton TV misalnya, asalkan dia konsentrasi nggak apa-apa. Oh, pernah anak saya itu mengerjakan sambil nonton mbahnya di sawah. Jadi mengerjakan tugas itu di gubuk di sawah itu sambil nguluk ke layangan. Nggak apa-apa, yang penting dia mau mengerjakan. Terus hafalan, kalau hafalan itu biasanya dia mau sambil nyanyi-nyanyi, mau sambil dengerin video, mau sambil mainan sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Yang penting dia nyaman mau mengerjakan tugasnya. Itu aja. Bagaimana cara menanggulangi ketika anak sebetulnya ingin bermain sementara tugas harus tetap dikerjakan? Nah, itu awal-awal yang paling sulit itu. Soalnya kalau di rumah itu memang anak sukanya bermain. Kalau di sekolah kan beda. Dia punya jam belajar sendiri. Kalau di rumah ya taunya main. Bagaimana caranya? Pelan-pelan dikasih pengertian. Jangan kalau langsung dimarahi pasti dia ikut marah, ngambek, nggak mau mengerjakan. Nah, caranya pelan-pelan dikasih pengertian, kasih dia tanggung jawab. Kalau tidak mengerjakan akan apa, nggak ada nilai atau nggak bisa naik kelas, dikasih pengertian pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang sudah jalan. Menurut ibu,
saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Lingkungan yang baik untuk kami itu yang seperti apa, Bu? Lingkungan yang baik itu sebaiknya tetap berada di rumah, hindari kerumunan dulu. Kalau mau main di sekitar rumah saja, terus jangan ke tempat wisata dulu, karena di tempat wisata itu kan ketemunya banyak orang, tidak tahu kita orangnya dari mana aja. Jadi sebaiknya tetap di rumah, main di sekitar rumah saja, dan jangan kelamaan main HP. Yuk. Wah, sangat menarik sekali wawancara di sini. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk wawancara dengan Ibu Desi. Pesan Ibu Desi untuk teman-teman kami di MI Ma'arif Muslim ini apa, Bu? Pesannya terus belajar, jangan berhenti belajar, lalu jangan takut untuk mencoba apapun itu, belajar apapun, mencoba apapun, belajar dimanapun, jangan takut mencoba, dan jangan berhenti ketika kamu gagal, karena kita nggak tahu kita berhasil itu dalam percobaan keberapa. Kalau kamu berhenti setelah mencoba 1 kali, misalnya ini adik-adik jadi wartawan etok-etokan belajar jadi wartawan, kesel wawancara rono terus laren sudah selesai. Tapi ketika kamu mencoba terus akhirnya jadi wartawan beneran besok kalau sudah besar, kan kita nggak tahu di umur berapa, di usaha keberapa kita akan berhasil. Sama seperti belajar naik sepeda, sekali jatuh leren sakit karena jatuh, nggak mau belajar lagi, sudah selamanya nggak akan bisa naik sepeda. Tapi kalau mencoba lagi, ternyata percobaan ke-99 baru berhasil naik sepeda, naik sepeda dengan menjaga keseimbangan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Jadi jangan berhenti mencoba, jangan malas untuk belajar.